الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويكتبنا في زمرتهم بالعافية وسلامتهم ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب كفاية العوام خير الإمام محمد الفضلي ثم إلى صاحب القرآن الإمام إبراهيم البيجري ثم إلى صاحب الكتاب النصائح الدينيات الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى خصوصا Yusuf Suprana bin Sangsang ila sihati jasadihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa al-hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa rahmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wa minal mustahabbi al-muta'akkidi ihya ma bainal isya'ain fi sholati wa huwa afdalu. Dan di antara perkara yang disenangi, sangat disunahkan untuk kita kerjakan, menghidupkan antara maghrib dan isya. Ya, ada waktu antara maghrib dan isya yang sangat diperintahkan untuk kita hidupkan. Makanya banyak orang-orang dulu kalau sudah habis maghrib, yang perempuan yang gak buka mukena, yang laki ya gak lepas dari sejadah sampai nanti datangnya isya. Karena waktu cuma sebentar, paling 1 jam paling lama. Terus waktu yang 1 jam ini sangat-sangat disunahkan untuk dihidupkan. Artinya ketika kita kerjakan dengan berbagai aktivitas yang menyangkut zikir dan yang lain-lainnya, sangat diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita hidupkan dengan sholat. Ada sholat namanya sholat awwabin.
sholat antara maghrib dan isya yang rupanya ada 6 rakaat. Wa huwa afdol, yang paling baik misalkan diisi dengan sholat. Atau ada yang mengatakan 20 rakaat antara maghrib dan isya. Au tilawatil Quran, atau dengan membaca Quran. Wa dzikrillah ta'ala, atau dengan zikir rotib, baca zikir yang lainnya, minat tasbih atau tahlil atau nahwi dzalika, yang lain-lain dari aurat-aurat atau zikir-zikir yang bisa kita baca antara maghrib dan isya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, siapa orangnya yang sholat ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib, artinya setelah sunnah ba'diyah, sitta raka'atin, 6 rakaat, la yafsilu bainahunna bi kalamin, yang tidak terputus antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya dengan omong-omongan urusan dunia. Adalna lahu ibadatan ithnata asyarata sanah, maka siapa orang yang bisa membiasakan dirinya sholat habis maghrib 6 rakaat, ya 3 salam, maka dalam 3 salam itu nggak terputus dengan pembicaraan dunia, maka diberikan kebaikan oleh Allah, diganti dengan sama dengan ibadah ithnata asyara, 12 tahun. Dengan selesai 6 rakaat diberikan kebaikan sama dengan ibadah sholat sunnah 12 tahun. Wa warada aidan anna man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaatan, siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan sebuah gedung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Wabil jumlati wa hadzal waktu, maka dari pembicaraan yang di atas maka bisa disimpulkan bahwa waktu min asyrafil awqat wa afdaliha tata'akkadu imaratuhu bi wadha'ifi tha'at, waktu yang sangat dimuliakan, yang sangat diagungkan, waktu yang sangat banyak kebaikan-kebaikan kalau kita kerjakan, maka jangan pernah kita lewatkan waktu-waktu tersebut. Ambil bagian agar kita berada dalam malam-malam tersebut yang mendapatkan kebaikan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa mujanabatil ghafalat, dan menjauhi kelalaian-kelalaian, wa bitolat, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Artinya jangan sampai waktu-waktu itu dikerjakan dengan lahan. Lahan itu nggak ada kebaikan sama sekali yang dikerjakan. Nah kalau sekarang yang ngaji lagi, kalau maghrib pas itu acara TV bagus-bagus lagi. Memang pas ngambilnya waktu habis maghrib, udah bukti kan begitu. Biar orang Islam itu nggak memperhatikan kesunahan atau ajaran-ajarannya sendiri. Jadi antara program-program kristenisasi itu bukan mengeluarkan orang Islam dari agamanya, sulit. Kalau orang Islam perlu keluar agama, sulit. Tapi apa? Membawa mereka agar lupa sama ajarannya sendiri. Dibikin sebuah kegiatan, acara, kesibukan yang sampai mereka melalaikan ajaran-ajarannya sendiri, sehingga mereka menjadi Islam tapi nggak tahu isinya Islam. Mereka jadi Islam tapi hanya di dalam KTP saja. Nah, kalau sudah keadaannya begini, nanti mudah ketika disusupi dengan seseorang yang membawa misi tertentu, maka kita akan ikut. Kenapa? Karena
pribadi-pribadi kita ini kosong, nggak ada isinya gara-gara dilalaikan pada kewajiban-kewajibannya. Maka isilah malam atau waktu antara maghrib dan isya itu dengan berbagai kegiatan yang mana menunjukkan kita ini menjadi orang-orang yang berkepentingan dengan agama kita sendiri dan mau meraih sesuatu yang banyak yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa roda dan telah datang dari berita-berita karahatun naumi qabla sholat isya, dilarangnya tidur sebelum sholat isya. Nah waktu itu ngantuk bener, nggak pulang kerja, habis medan, minum, lir-lir. Itu waktu memang enak buat tidur. Tapi ini hal yang sangat tidak disenangi. Fahdar minhu, maka hati-hatilah kalian, janganlah sampai kalian tidur setelah maghrib atau sebelum datang sholat isya. Wa huwa min adatil Yahudi, yang demikian dari adatnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini kalau habis maghrib itu, maka jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang mengikuti adatnya orang-orang Yahudi. Wa fil hadis, dan dalam hadis, manama, siapa orangnya yang tidur qabla sholatil isya'il akhir fala anamallahu ainahu. Siapa orang yang tidur sebelum sholat isya sampai akhir fala anamallahu ainahu, mudah-mudahan Allah tidak menidurkan matanya. Artinya walaupun kamu berusaha merem, mudah-mudahan jangan sampai kamu ditidurkan. Nah kalau kamu ditidurkan, kamu tasbih menyerupai pekerjaannya orang-orang Yahudi dan perkara yang dilarang oleh agama. Maka hidupkanlah dengan berbagai macam aurat-aurat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi pekerjaannya salafuna soleh. Kalau habaib ya biasanya pakai rotib, baca yasin, baca apa, suatu tahlil, ini bagian yang mengisi antara maghrib dan isya, baca Quran sampai datangnya nanti isya. Wa hafid ala arba'i raka'atin ba'da sholatil isya, dan langgengkanlah untuk kalian 4 rakaat ba'da sholatil isya. Disunahkan habis sholat isya itu melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Fa innaha fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam arba'un ba'dal isya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, 4 rakaat setelah sholat isya kami telihinna min lailatul qadri, sama dengan kebaikan datang di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat setelah sholat isya diberikan pahala orang yang mengerjakannya seperti orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar diberikan kebaikannya berapa? Min alfi syahrin, sama kayak 1000 bulan. Jadi sholat 1 rakaat pada malam itu dihitung kayak sholatnya kamu 1000 bulan. Ini sholat sunnah 4 rakaat ba'dal isya diberikan kebaikan sama dengan pahalanya orang yang sholat malam Lailatul. Jadi dapat Lailatul Qadar tiap malam. Enggak cuma nunggu lebaran saja, tapi puasa saja. Orang yang tahu apa yang disunahkan Rasul, maka akan tahu di mana kebaikan-kebaikan yang diletakkan, di situ dilipat gandakan kebaikan. Siapa orang yang mengerjakan 4 rakaat ba'dal isya diberikan kebaikan sama seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. Wa raka'atan fi Lailatul Qadar takdi, maka 1 rakaat di dalam Lailatul Qadar itu sama dengan bilangannya
Talatina alfan rokaat, 30.000 rokaat. Satu rokaat pada malam Lailatul Qadar sama dengan kamu mengerjakan 30.000 rokaat. Kan 1000 bulan. Kalau mau dihitung sama dengan 30.000. Nah kalau 4 rokaat, kalkulator juga kalkulator. Kebaikan yang sangat banyak Allah berikan bagi orang-orang yang mau mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talatina alfan rakaatin fi ghairiha minal layali, dari hari-hari yang lain. Wa hadza mafhumun bil hisab. Ini kita pahami dari sebuah hitungan. Min qouli ta'ala, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu apa? Khairun, di dalam ibadah yang kamu kerjakan di dalamnya dihitung kebaikannya min alfi syahrin, sama dengan 1000 bulan. Fata'ammalhu, maka berangan-anganlah kalian, pikirkanlah juga keutamaan yang banyak yang Allah jadikan. Apabila kita tidak meraihnya, kita orang-orang yang merugi. Ente malam Lailatul Qadar aja dicari, ditunggu kapan datangnya Lailatul Qadar, ingin ibadah sampai di dalamnya biar dihitung. Ini ada yang jelas, yang nggak pakai kamu cari-cari, yang bisa kamu kerjakan, yang kebaikannya sama dengan Lailatul Qadar. Wa hadza mafhumul hisab bi qouli ta'ala, fata'ammal wa tukrahu haditsu wa kalamu ba'da sholatil isya. Maka dimakruhkan orang itu berbicara yang banyak ba'da sholatil isya. Setelah isya 4 rakaat selesai, setelahnya sampai subuh makruh bicara. Nggak usah pakai rokok kamu makruh, ngomong aja sudah makruh. Hukumnya apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun bukan larangan ya keras, tapi dilarang. Maknanya apa? Ketika nggak ada perkara yang menguntungkan, nggak usah adakan pembicaraan setelah sholat sampai datangnya makruh. Nggak usah pakai kerjain yang lain, ngomong aja. Karohatan syadidatan, makruh yang dibangetkan, makruh yang makruhnya banget. Illa fi khairin, kecuali ngomong yang baik-baik. Apa itu? Waswab, meluruskan sesuatu. Kamudarasatin ilmi, seperti belajar ilmu. Ini dapat kesunahan ngomongnya. Mau cari kebaikan, mau ngajarin orang, mau meluruskan yang salah, mau ngomongnya ngomong yang bermakna. Selain ngomong ini makruh, dan makruh yang sangat keras. Au mudzakkaratin, atau berpikir, mengajak orang untuk berpikir. Awin nadori, atau nador, ngajak orang untuk berzikir, untuk berbicara sesuatu, mengajak orang berpikir. Wa ma asbaha dzalik min a'malil birri, dan yang lain-lainnya dari kebaikan-kebaikan yang didatangkan di dalam agama. Selain kebaikan-kebaikan itu, hukumnya lebih baik apa? Tidur. Nonton TV enggak? Apa lagi? Lebih apa? Di atas makruh lagi. Keren banget ya. Orang-orang dulu kalau sudah nggak ada kerjaan habis isya, ngapain itu? Di kesempatan yang memang digunakan, kalau saya pakai yang lain malah saya dapatnya jelek. Kecuali dikerjakan untuk taklim muta'ah.
Wa amma qiyamul lail, adapun bangun pada tengah malam dan sholat, mendirikan sholat pada tengah malam, fa fadluhu azimun, maka kebaikannya sangatlah besar. Wa thawabuhu jazilun, dan keuntungan yang mengerjakannya sangatlah agung. Wal waridu fi fadlihi minal kitab wa sunnati syai'un katsirun, dan berita yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaannya orang yang bangun malam mengerjakan sholat sudah banyak kita ketahui dari Quran ataupun hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatulu dzikruha, dalam pembicaraan yang panjang. Waya syuru hasruha, dan sulit dihitung, sampai banyaknya sampai sulit dihitung. Hadis-hadis atau perintah-perintah yang menunjukkan untuk kita diperintahkan, ditekankan agar mengerjakan sholat malam. Qala Allah Ta'ala li Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi mendapatkan wahyu yang kedua. Yang kedua rupanya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila, dirikanlah sholat malam, illa qalil, hanya sedikit, hanya sepertiga malam, bukan sepanjang malam. Kalau malam itu mau dibagi 3, yang disunahkan adalah malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir. Nisfahu awin minhu qalilan auzid alaihi warattil qur'ana tartila, atau lebih banyak kalau kamu mau membangunkan dari tengah malam sampai pada akhirnya. Kalau imam-imam kita, mereka membagi malamnya, di malam waktu itu dibagi untuk dia. Ada waktu malam dibagi waktu menjadi 3. Waktunya untuk belajar, mengajar, waktunya istirahat, waktunya ibadah. Malamnya dibagi 3 teman-teman. Awalnya sampai dia istirahat dipakai untuk mengajar, sampai istirahat, tidur, sampai tidur untuk ibadah sampai datangnya. Dia membagi sendiri malam-malam, bikin jadwal sendiri dah untuk berjalan pada yang memenuhi perintah-perintah. Kalau nggak bikin jadwal sendiri, ya berarti kita nggak menekankan pada diri kita. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran yang pelan-pelan. Artinya baca Quran sampai kamu memahami tentang makna-maknanya. Di Quran ada kalam yang wajib, di kalam yang mustahil, di kalam yang jaiz. Di Quran bicara tentang janji, bicara tentang ancaman, di perintah. Kalau Allah bicara tentang berita tentang nabi-nabi sebelumnya. Ini ketika bacanya pelan-pelan akan paham makna-maknanya. Kalau bacanya pun berendring aja, yang nggak tahu nih yang kalam yang wajib mana, makna perintah mana. Nah, tengah malam itu ketika kita mau berpikir membaca Quran, ini waktu yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena lagi keadaannya sepi, dimana orang semuanya itu nggak ada yang berisik, nggak ada yang gangguin. Lain kalau rumahnya sebelah tanker repot. Malam-malam malah berisik, kalau siang sepi. Untuk rumahnya nggak sebelah tanker. Jadi kalau malam
membaca Quran, memahami maknanya itu bagian dari suatu waktu yang sangat baik, karena nggak dapat gangguan dari yang lain. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsatu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka sholatlah tahajud di dalamnya, nafilatan lak, maka akan menambahkan kedudukan bagi kamu. Asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmud, maka berharap bagi Tuhanmu, kepada Tuhanmu akan menjadikan maqamal mahmud atau maqam yang mulia. Ini ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi akan mendapatkan sebuah kedudukan yang namanya maqamal mahmud. Maqamal mahmud bagi kita berbeda dengan pendapat maqamal mahmud menurut pahamnya Wahabi atau Salafi. Kalau maqamal mahmud menurut pendapat kita adalah sebuah kedudukan atau sebuah pemberian dari Allah, di mana Nabi mendapatkan pujian dari semua makhluk, baik yang pertama sampai makhluk yang terakhir, baik malaikat, jinnya, semua memuji kepada Nabi. Ente dipuji sama orang sekampung aja senangnya luar biasa. Nabi dipuji sama orang sedunia, bukan sedunia sekarang aja, dari awal dunia sampai nanti akhirnya. Maka maqam itu disebut maqamal mahmud. Kalau orang-orang Wahabi enggak, maqamal mahmud itu pahamnya mereka, Allah punya singgasana di atas, namanya arsy. Di atas arsy itu Tuhan duduk. Nah dulu Tuhan nggak pas, nggak disisa sedikit. Jadi Tuhan pantatnya sama kursinya sisa sedikit lah. Nanti maqam mahmud, Nabi akan duduk di sebelah Tuhan, nanti pas. Tuhan sebelahnya Nabi, nanti kursinya pas gitu, kayak pengantin. Itu disebut maqamal. Ya kan kalau tiap adzan kan selalu berdoa, wa'adhul maqamal mahmud alladzi wa'ada innaka la tuhibbul. Makanya Pak, kita percaya, kita wajib iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan maqamal mahmud, yang mana beliau akan dipuji dari umat yang paling awal sampai umat yang paling akhir. Kenapa dipuji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan syafaat kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Yang rupanya apa? Dipindahkannya seluruh manusia dari padang mahsyar, dari tempat berkumpul yang sangat panas, dipindahkan semuanya ke tempat perhitungan. Ini dipindahkannya ini semua orang terima kasih banget, nggak kuatnya di padang mahsyar sampai pingin pindah. Maka Nabi memohon kepada Allah agar mereka dipindahkan, dan dipindahkanlah mereka semua ke tempat hisab. Nah dengan dipindahkan itu, maka semua memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan masanya ini? Sampai semua penduduk surga masuk ke surga, sampai semua penduduk neraka masuk ke neraka. Semua masih muji-muji terus sampai semua masuk, selesailah maqamal mahmud, di mana masa dimulai dipindahkan semuanya sampai pada masuk surga atau neraka. Itu disebut maqamal. Wa qala ta'ala fi wasfi mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mensifati orang-orang mukmin. Tatajafa junubuhum, yang mana mereka itu
mengganjal lambungnya, nggak sampai terjepit. Anil mabroji yakuna rabbahu, yang dia tidak banyak menempelkan lambungnya di tempat tidurnya. Jadi, bukan orang-orang yang banyak geleleng, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini bukan orang-orang yang banyak menempelkan lambungnya ke tempat tidurnya. Yang mereka orang-orang yang lambungnya ini jarang nempel ke tempat tidurnya. Mereka bangun mengerjakan apa yang jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufan wa tama'an mimma razaqnahu, yang mana mereka orang-orang mukmin tersebut semuanya pada berdoa kepada Tuannya. Yang mana keadaan mereka dalam berdoa pada tiap-tiap malam itu khaufan, dengan hati yang takut kepada Tuannya. Takut kepada Allah, takut yang dalam makna majaz, dan bukan takut yang maknanya hakikatan. Wa tama'an, dan dalam berdoa mereka penuh pengharapan. Wa mimma, dari apa-apa yang direzekikan kepada orang-orang mukmin, yunfikun. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan dari sebagian malam ma yahja'una, orang-orang yang pada tidur, mobil ashari, dan di dalam waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka itu pada meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salat ba'dal maktubat sholatul lail, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu dan setelah sholat maktubat, sunah-sunah adalah sunahnya yang paling baik sunnah qiyamul lail. Kalau tadi ba'da isya saja kamu dapat keuntungan seperti apa? Sholat malam Lailatul Qadar, maka dikatakan sholat sunnah yang paling baik itu sholat sunnah tengah malam. Bagaimana kebaikannya? Kalau kamu sholat sunnah pada tengah, yang sholat ba'dal isya saja diberi kebaikan yang luar biasa, apalagi sholat tengah malam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, maka dirikanlah oleh kalian qiyamul lail, sholat pada malam hari, yaitu maksudnya tahajud. Fa innahu da'us sholihin, karena sholat lail atau tahajud itu adalah menjadi kebiasaannya para sholihin, qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan sebuah keadaan yang membawa kalian dekat kepada Tuhan kalian. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan sebuah keadaan yang mana akan menjadi pintu ampunan untuk dosa-dosa kalian. Wa manhatun anil itsmi, yang mana mencegah dari dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan menjadi penolak dari adanya sakit pada jasad. Hikmahnya sholat malam, Allah berikan banyak hal di dalamnya, sampai pada kesehatan kita pun diberikan ketika kita mau mendirikan sholat. Wa qala
alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afshu salam, wahai manusia semuanya, kerjakanlah oleh kalian salam, yaitu mengucapkan salam kalau mau masuk, kalau ketemu orang, kalau biasakanlah kalian mengerjakan salam. Wa at'imu ta'am, dan memberikan makanan kepada, bersedekah dengan makanan. Banyak-banyaklah kalian menjadi orang-orang yang sering bersedekah dengan makanan, kirim. Kalau masak banyak, sebelahnya kirimin. Wasilatul arham, wasilu arham, dan bersilaturahmi, mendatangi saudara-saudara kita. Ini di antara kesunahan-kesunahan yang lainnya adalah mengerjakan sholat sunnah. Yaitu rupanya apa? Banyak mengucapkan salam ketika kita mendatangi rumah saudara-saudara kita, atau banyaknya kita bersedekah dengan makanan. Wasilatul arham, dan bersilaturahmi. Wasallu billail, dan sholat pada malam hari. Wanasu niyamun, ketika manusia semuanya pada tidur. Yadkhulul jannata bisalamin, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Orang-orang yang banyak mengucapkan salam, bersedekah kepada yang lainnya dengan makanan, sering melakukan silaturahmi, dan senantiasa menjaga sholat malamnya, ba'dal iman kepada Allah, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang bisa sampai pada yang demikian. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, sholli minal laili walau kahal bisyar. Sholatlah kamu pada tengah malam, walaupun sekedar sedikit. Wa qala alaihi salam, syaraful mu'mini qiyamul lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Syaraful mu'min, kemuliaan atau mulia-mulianya orang mukmin, qiyamun, yang mana dia ibadah di dalam malam hari, yaitu bertahajud. Wa izzuhu, dan bertambahnya kemuliaannya, istighna'uhu 'anil nas, yaitu dia tidak terganggu atau tidak butuh kepada manusia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orangnya yang mengerjakan sholat malam dengan 10 ayat. Kalau sholat malam baca 10 ayat dari Al-Quran, maka kita akan dijaga oleh Allah, akan ditulis oleh Allah dari orang-orang, keluar dari orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'atin ayat kutiba minal qanitin. Apabila kamu membiasakan diri sholat malam 100 ayat, maka akan ditulis kalian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. 10 ayat dapat jaminan, dapat penghargaan, dikeluarkan dari orang-orang yang lalai. 10 ayat. Nah, kalau kalian berapa ayat? Kalau malam kira-kira berapa ayat saja ini? Kalau sholat serokaat saja sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sedikit-sedikitlah, berapa saja, dirikanlah sholat. Kalau bisa 10 ayat sampai 10 ayat, 10 ayat sudah banyak banget. Ada lagi yang sampai 100 ayat, maka akan ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang beribadah. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantarin.
Apabila dia bisa sholat sampai sholat sunnah dan membaca 1000 ayat di dalamnya, dari mulai satu sholat sampai 1000 ayat. Terus disunahkannya apa? Ayat-ayat itu bersambung. Kalau biasa 10 ayat, ya 10 ayat, besok 10 ayat, sampai nanti khatam. Kalau biasa 100 ayat, ya 100, besok 100 sampai nanti khatam. Ini sholat malamnya sampai khatam. Ada yang 1000 ayat, nanti kalau 1000 ayat seminggu khatam. Ada yang sebulan sekali khatam, ada yang setahun sekali khatam. Nah, kalau kita nggak khatam-khatam, nggak pernah dibaca, tapi bagaimana? Dibaca ada khatamnya. Baca 1 ayat tiap hari, khatam nggak? Khatam, masa nggak khatam? Nah kalau nggak dibaca, nah, khatamnya kapan? Nggak pernah jalan. Kalau ada jalannya masih bisa sampai. Ada yang 1000 ayat. Wabil hadis al-akhari al-kintaru itnata asyar alfan ukiyat wal ukiyat khairun mimma baina sama'i wal ardh. Mereka termasuk orang-orang yang mempunyai muqantarin. Mereka termasuk orang-orang yang punya kintor. Kintor itu sebuah tempat rujukan. Disebutkan bahwa kintor itu itnata asyron alfan ukiyat. 1 ukiyat itu sama dengan as-sama wal ardh. Mereka akan diberikan hadiah yang luasnya melebihi bumi dan langit, yang jumlahnya itnata asyron alaf, 12.000, yang lebih luas dari bumi dan langit. Qala ulama datang dari para ulama radhiyallahu anhu bahwa surat Tabarok al-muluk ila akhir Quran itu alfu ayat. Kalau kalian baca surat malam dari mulai surat Tabarok, muluk sampai An-Nas, kalau dijumlah itu 1000 ayat. Ini ulama-ulama kalau baca itu, mereka dari mulai Tabarok, muluk ini tiap malamnya bacanya 1000 ayat. Wa fil hadis inna fi lailin la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairun min amri dunya wal akhirah illa aqtahu iyyahu. Inna fi lailin, maka pada tiap-tiap malam, di dalam malam, la sa'atan, ada sebuah waktu apabila kamu meminta kepada Allah baik kebaikan dunia atau akhirat, maka pasti akan datang kebaikan tersebut. Kullu lailatin walau lam yarid fi fadli lailin wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadis la kafa. Maka baik malam-malam apa saja pada setiap malam ini disunahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu akhirnya malam. Karena pada waktu akhirnya malam adalah masa-masa atau waktu di mana pada masa itu orang yang meminta kepada Allah dikaitkan dengan kabulnya doa-doa mereka. Kalau doa pada malam apa saja, tidak harus pada malam ini atau malam Jumat, setiap malam pada pertengahan akhir malam menjadi bagian dari doa atau waktu-waktu yang diijabah. Banyak-banyaklah kalian ketika mempunyai hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, setelah iman kepada Allah, maka munajahlah kepada Allah pada malam atau pada akhirnya pertengahan malam. Kenapa? Orang yang bisa sampai melakukannya ini atas kudrat iradatnya Allah. Kok sampai kalian bisa melakukannya,
maka menjadi gandengan adanya ijabah. Bukan sholat malam yang bikin ijabah. Kamu kok bisa sholat malam, maka jadi gandengan adanya ijabah. Jadi, orang yang punya hajat dunia, baik urusan rezeki atau urusan kesulitan yang lainnya, atau urusan akhirat, baik masalah ilmu atau yang lainnya, mintalah pada waktu pertengahan waktu-waktu yang sangat dikabulkan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia, maka turunlah Allah ke langit dunia. Ini pendapatnya orang-orang Wahabi. Tuhannya betul-betul turun dari atas kursi ke dunia. Nah, kita bicara begini, dunia itu kecil. Kalau diukur ini, dunia dibandingkan dengan kursi, ini dunia dan langit seisinya, dibanding dengan kursi itu kayak pasir di padang. Pasir yang satu butir di padang pasir. Kursi itu kalau kayak raja-raja, raja itu ada tempat duduk di atasnya, bawahnya ada dingklik buat tempat kakinya raja. Namanya kursi. Kalau singgasana buat duduk raja. Kalau kursi buat tempat kaki. Nah, tempat kaki itu dinamai kursi. Kursi digambarkan dengan seisi langit bumi ini bagaikan satu debu di tengah padang. Kursi yang sudah besar segitu dibanding dengan singgasana kayak debu di padang pasir. Kayak apa singgasana? Nah, sekarang bicara Tuhan dari singgasana yang gedenya luar turun dengan ciut. Yang kira Tuhannya dari atas yang gede turun ke tempat yang kecil, namanya apa? Ciut. Ini paham ya? Karena Tuhan menciut tadi. Oh ya, ini jelas bahlulnya, jelas otaknya nggak normal. Nah, yang turun siapa? Malaikat. Oh betul. Malaikat yang mau jadi besar ya bisa, jadi kecil ya bisa. Allah jadikan malaikat itu dari nur, bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai siapa saja. Ke langit dia bisa besar, dia turun bisa kecil. Pantas kalau malaikat. Nah, kalau Tuhan gimana? Tanda tidak kenal sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Dan turunlah malaikat Allah ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika sampainya waktu sepertiga malam. Makanya waktu-waktu sepertiga malam itu waktu yang sangat ijabah. Kenapa? Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk berkeliling mendengarkan siapa saja hamba-hamba Allah yang pada waktu itu berdoa. Siapa yang minta ampun, diampuni oleh Allah. Siapa yang minta hajat dunia, dikabulkan. Siapa yang minta hajat akhirat, dikabulkan. Ini pada sepertiga malam. Nah, kalau orang-orang Wahabi, dia tidak menerima kalau bumi ini bundar. Paham ya dia? Tuhannya turun. Kalau bumi ini bundar, Tuhan nggak naik-naik lagi, muter aja di situ. Maka dia pendapatnya Pak, bumi ini datar, nggak ada bumi bundar kata dia. Nanti pendapatnya ilmuwan yang mengatakan bumi ini bundar ditolak oleh dia. Tuhan, bumi ini datar, Tuhan turun keliling, selesai lagi begitu. Maka kalau dunianya bundar, karena begini, waktu sekarang sepertiga malam di sini. Ketika sepertiga malam ini habis, kan muter. Yang sebelah sini sepertiga malam. Mau naik, ini sepertiga malam. Yang muter sini dulu dah begitu. Terus sini mau habis, yang sini sepertiga malam.
lagi. Naiknya kapan? Dia nggak menerima kalau dunia ini nanti berpendapat dunia ini datar. Tuhannya betul-betul turun, keliling, selesai, naik. Pendapatnya orang-orang. Ya, kita kan tidak berpendapat bahwa yang turun itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berita yang terakhir, para ilmuwan sekarang ini banyak pada masuk Islam. Kenapa? Dia meneliti bahwa azan bergemuruh sepanjang waktu di seluruh dunia, nggak pernah putus. Dari sini terus, dunia ini nggak pernah kosong dari azan. Jadi tiap waktu terjadi kayak begini. Di sini subuh selesai, di sini subuh, di sini zuhur, di sini maghrib, di sini terus itu muter. Sini selesai subuh, ganti zuhur. Zuhur selesai, ganti terus muter. Ini nggak pernah kosong dari takbir dari orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka melihat fenomena ini menganggap bahwa ternyata agama Islam agama yang benar. Ini benar-benarnya apa? Ini dimiliki oleh seluruh orang sedunia. Bahwa betul-betul ini suatu agama yang dijadikan oleh Allah, di mana seluruh dunia ini mentakbirkan atau senantiasa mengucapkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini nggak nampak dari pekerjaan agama-agama yang lainnya. Agama yang lain nggak bisa menampakkan itu, hanya agama Islam bisa nampak keutuhan atau yang demikian bagi sebagian orang menjadi pembuka atau pintu hidayah untuk mereka bisa masuk kepada Islam. Kita lanjut. Sepertiga malam, fayaqulu hal min da'in, siapa orang yang berdoa, fa'astajib hal min sa'il fa'tiyahu, siapa orang yang meminta kepada Allah maka akan diberikan. Siapa orang yang berdoa kepada Allah maka akan diberi. Hal min mustaghfirin, siapa orang yang minta ampun, fa'aghfiruh, maka akan diampuni. Fata'ammal, maka angan-anganlah kalian rahimakallahu hadzal hadis, tentang hadis ini. Maknanya apa? Betapa Allah menunjukkan banget tengah malam itu suatu keadaan yang sangat dicintai oleh Allah, di mana hamba-hambanya ketika beribadah pada malam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi qablahu wa aktir nadhari fihima la'allahu yansarihu sadruka li qiyamil lail, maka orang yang banyak nadhar atau mengingat pada hadis yang isinya bahwa Allah menurunkan malaikat pada tiap malam, ketika kita senantiasa membaca hadis ini, meneliti hadis ini, maka akan sampai membukakan hati kita untuk cinta kepada qiyamul lail. Kalau nggak pernah baca hadis ini, dia nggak pernah tersentuh untuk bisa mengerjakan qiyamul lail. Hadis ini senantiasa kita bisa baca di mana? Pada awal pembacaan maulid. Di maulid tiba kan ada. Jadi kalau orang yang sering baca maulid tiba, maka akan sering baca hadis tersebut. Wayak mulu najatuka watasduku rohbatuka fihi, maka akan bisa menambah kecintaan kalian untuk mengerjakan qiyamul lail. Wayantafi anka al-kaslu, dan sampai bisa meminggirkan atau menolak kemalasan kita dan kelalaian kita. Wa iktaru minan naum, dan memperbanyak malam. Alladzi fihi dahabun, yang mana hilangnya keberkahan umur. Orang yang banyak tidur, hilanglah keberkahan umurnya. Ya hilang keberkahannya, mau molor melulu. Orang lagi bagi apa, dia tidur. Lagi bagi apa, dia hilang kebagiannya apa? Enggak kebagian apa-apa.
Wasiaul waktu, dan kesia-siaannya waktu, berarti banyak menyanyiakan waktu. Maka ada seorang ulama katanya apa? Waktu tidur itu bukan di dunia. Dunia bukan tempatnya tidur. Nah, tempat tidur di mana? Di surga. Surga boro-boro mau tidur, sayang amat di surga tidur. Di surga kok mau? Bodoh bener di surga tidur, tempatnya nikmat kok mau? Di surga tempat bersenang-senang, nggak ada orang tidur di surga. Selama-lamanya nggak ada yang tidur. Bagaimana mau di surga kok tidur? Makan dulu surga. Kok apa aja sudah komplit. Senang-senang. Dan tempat tidur kapan? Kuburan. Di kuburan. Waktunya tidur sampai nanti kiamat. Itu waktu istirahat. Nah kalau kita enggak. Kalau di paruh waktu ini Banyakan tidur ya. tidur melulu. Kehabisan waktu untuk ibadah disebut apa? Menyia-nyiakan banyak waktunya hanya untuk ngurusin tidur. Apalagi ada yang tidur di kredit segala. Saya belum pas tidurnya nih, masih kurang 2 jam lagi. Kalau tidur di kredit kurang 2 jam lagi. Kalau belum pas 8 jam belum bangun. Habis dokter bilang 7 jam. Nah itu nurut sama dokter. Waqat warada fi ba'dil athar kana man yuktil naum bil laili ya'ti fakiron. Maka terdapat berita dari para sahabat, para ulama-ulama, bahwa orang yang memperbanyak atau sering tidur malam akan mendatangkan kefakiran untuk dirinya, mendatangkan kemelaratan untuk dirinya. Di yaumal kiamat, nanti pada hari akhirat, orang yang sering tidur malam nggak mendapatkan kekayaan atau memiliki banyak amal nanti di akhirat. Karena banyak kesungguhan yang diberikan bonus banyak itu mengerjakannya pada malam. Ketika kamu nggak pernah ngerjainnya malam hari, maka akan terhitung bagi orang-orang yang fakir dari bonus-bonus yang atau kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan yang sangat banyak. Warada anna rak'ataini fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri, bahwa 2 rakaat di tengah malam itu adalah bagaikan gedung yang isinya gedung kebaikan. Orang yang mau sholat 2 rakaat pada tengah malam akan mendapatkan sebuah gedung, yang gedung itu berisi kebaikan semuanya, bukan hanya semangkok atau satu gedung diberikan sama kamu isinya kebaikan semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil laili. Maka orang akan bisa sampai pada merasakan dekatnya kepada Tuhannya itu pada tengah malam. Ini kepada dimana kamu nggak kumpul sama orang, nggak ada yang lain yang merhatiin kamu, bisa sampai pada ikhlasnya sholat, pada hadirnya hati. Jadi tambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih dilihatin orang bisa masih masuk riya, bisa masuk takabur ketika sholat. Ketika malam hari nggak ada orang lihat, bisa sampai pada ikhlas, bisa membuang kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Nggak dilihat orang, ibadah betul-betul ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sampai menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Fa in istata'ta, apabila kalian mampu, antakuna musalliyan fi dzalikal waqti, jadilah kalian orang-orang yang bisa sholat pada waktu itu. Fakun, maka wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas fi sa'idi wahidin wa munadi aina alladhi kana tatajafa junubuhum anil madaji'. Maka ketika yuhsyarun nas, ketika manusia itu digiring di padang mahsyar,
nanti di akhirat ketika bangkit dari kubur kita akan digiring semuanya ke padang mahsyar, di mana semuanya telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak ada atap apapun untuk bisa kita bernaung. Maka akan terdengar nanti suara memanggil, akan terdengar suara yang bisa didengar oleh semuanya, yang mana memanggil. Panggilan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak pernah, yang selalu bangun malam, ini orang-orang yang tidak pernah, jarang menempelkan lambungnya ke tempat tidurnya. Fayaqumuna, maka bangunlah mereka semuanya. Wahum ghalib, yang terpanggil hanya sedikit. Dari segitu banyak orang yang terpanggil masuk bagian orang-orang yang sering bangun malam, yang sedikit itu fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka digiring oleh Allah, oleh malaikat masuk ke surga tanpa lagi dihisab. Ini dari padang mahsyar orang sudah minta dipinggirkan. Kita lagi minta kepada Rasul, lagi mohon Rasul minta syafaatnya agar itu dipindah ke tempat lain. Ini dia nggak pakai minta, dipanggil. Orang-orang yang pada sholat malam, bangun kemari. Nggak ke tempat sidang lagi, langsung ke surga. Orang-orang yang mengerjakan 2 rakaat pada tengah malam, setelah dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang hatinya dijadikan cinta untuk ibadah kepada Allah, dijadikan hatinya cinta mendirikan sholat malam dan mengerjakan ibadah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hikmahnya kita senantiasa mengaji ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, banyak kurang dari saya. Coba kita lanjutkan yang lain pada wasiat Habib Abdullah bin Abdul Hajar radhiyallahu anhu. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.